Selamat malam, berjumpa kembali bersama saya Sandro Jabrik Wong, ganteng sak donya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Gimana, Mbak? Ada masalah sedikit kok. Banyak juga nggak apa-apa, Mbak. Terima kasih sebelumnya. Begini kok, saya di Bandung, terhitung besok tanggal 7 Januari saya finish kontrak kok. Dan saya sudah terlanjur tanda tangan kontrak baru dan ternyata saya nggak kuat kok. Majikan main tangan. Majikan suka kalau saya ada kesalahan sedikit selalu main tangan kok. Kalau nggak narik baju suka mukul, suka itu. Sedangkan saya nggak ada bukti. Saya dilarang pegang HP. Buka HP itu kalau saya bisa keluar seperti ini saya jemput anak sekolah. Terus bisa buka HP kalau malam hari. Waktu saya rehatun itu saya jam 2 pagi baru masuk kamar. Tidak pernah dikasih libur kok. Intinya kalau saya mau nge-break gimana kok? Minta solusinya kok. 7 Januari sampean finish. Besok itu Berarti kan ya sampean sekarang sebenarnya masih di tempat majikan lama harusnya. Halo? Sampean kalau 7 Januari ini kan baru besok kan? Sampean besok finish. Nah ini di majikan baru kan? Majikan yang lama, saya sudah terlanjur tanda tangan kontrak. Saya sudah terlanjur renew. Oh alah renew. Ya nggak apa-apa, break aja. Surat break aja. Terus visanya udah turun nih kok. Nggak apa-apa. Yang baru udah turun tanggal berapa ya itu? Tanggal Desember kok. Pertengahan Desember itu udah turun. Iya. Pertengahan Desember itu udah turun. Visa yang baru. Saya nggak kuat kok ngadepi majikan sing ini kok. Majikan saya janji kalau kamu nambah kontrak lagi aku nggak bakal marah-marah kamu, nggak bakal mukul-mukul kamu, tapi nyatanya kok masih aja tetap sama kok, nggak ada perubahan kok. Paspor pun dipegang majikan. Setiap saya minta buat apa harus kasih alasan yang detail kok. Nanti kalau saya punya alasan buat kirim uang ya kok ya. Nanti kalau setelah saya pulang itu langsung diminta lagi kok paspor saya. Saya ngomong bisa nggak untuk tidak dipotong? Oke, catat bisa. Kalau saya ngomong sampean potong, sampean nggak keluar dari solusi. Yang ada cuman sampean ngeluh aja. Kan kita butuh solusi kan? Kita mau solusi kan? Iya. Kalau mau solusi ya sampean dengerin saya dong. Boleh nggak saya ngomong kayak gitu? Boleh. Ini kalau sampean sedih, sampean habiskan sedihnya dulu. Sudah terang pikirannya baru ngomong ke saya. Kalau lagi sedih ngomong sama saya, jatuhnya juga saya ngomong apapun nggak akan bisa masuk. Bisa dipahami? Bisa kok. Nah, kalau sekarang sampean mau break, ya minimalnya sampean waktu kirim uang
Sampean foto paspore sampean atau fotokopi, sampean pegang kopian, nanti baru sampean ngebreak. Nah, ngebreak ini bisa langsung keluar tapi bayar 1 bulan gaji sama sampean one month notice bulan depan. Gitu. Oke. Kalau masalah dia marah, dia apa setelah tahu sampai notice ya itu resikonya sampean. Bisa dipahami. Kalau dia mukul ya ambil waktu jarak, misalnya sekarang dipukul apa ya sampean ke toilet. Nah, HP-nya ditaruh di mana? Baru telepon polisi. Kalau memang malam bisa pegang HP-nya atau malam ya malam telepon polisi. Yang penting kan ada bekasnya. Kalau di rumah ada CCTV ya sampean pancing kalau mukul itu di dekatnya CCTV. Tapi kalau enggak ya enggak apa-apa. Kan sampean lapor ke polisi itu kan walaupun enggak ada buktinya kan sampean tetap harus lapor bahwa saya mengalami pemukulan, boleh divisum atau semuanya gitu loh. Paling tidak kasih pelajaran buat majikan bahwa supaya enggak main tangan. Halo? Iya, Ya. halo kok. Kalau masalah break ya break aja. Break itu gak ada masalah, Mbak. Break itu terserah sampean, terserah majikan. Sampean pingin break ya break, ya nggak apa-apa. Kalau sampean nggak kuat, nggak tahan ya udah break. Nah, gimana caranya ngebreak ya sampean ngajukan surat, ngambil surat. Kalau sampean nggak ngerti, intinya kalau sampean nggak pernah libur itu yang jadi depresi, Mbak, sama stres. Sampean harus minta libur dalam 1 minggu itu 1 kali secara peraturan. Lah aku kan nggak ngerti janjiannya sampean karo majikan piye. Kan kadang-kadang anak-anak itu juga ada yang janjian sendiri sama majikan. Kalau hanya masalah tidak boleh ya kita bisa laporkan ke labor. Saya minta libur misalnya, dia ngomong tidak boleh gini 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 gini. Nah, kita laporan ke labor. Kalau nggak bisa direkam ya ditulis. Majikan saya seperti ini. Mbak, sampean bisa minggir nggak? Sampean bisa pergi nggak dari tempat yang ruwet? Sampean itu butuh penjelasan tapi sampeannya yo rame piye? Iya itu, ini lagi jemput. Ngaliyo Mbak, kamu kan bisa pergi cari tempat yang agak sepi biar konsentrasi. Ya elah. Iya itu, tapi ini antri kok. Antri buat itu jemput. Makanya nanti kalau misalnya kalau sampean mau jemput cari antri paling belakangnya kan nggak ada masalah, nggak harus ngantri di depan. Nah, sampean ini butuh penjelasan, butuh kasih tahu, tapi kembali lagi sampean nggak nyari tempat sebentar aja ngomong sama saya nggak sampai 1 jam kok Mbak. Bisa dipahami nggak? Iya bisa. Sampean wis kesepian nggak ini kok. Nah, jadi sampean itu nggak libur, nggak ada libur, kerja terus dikerasi. Yo stres lah, nggak salah. Lah itu pilihannya siapa kan ya nggak tahu. Kalau sampean mau bingung lagi minta libur, sampean dateng ke sini, tak ajari sampean. Tak kasih surat break KB. Sampean kan yo juga punya agent. Ya, sampean bisa ngomong ke agent. Aku nggak pandang bulu kiri kanan, bulu ayam, bulu bebek. Siapapun tanya ya tak jawab. Padahal sampean juga punya agent. Sampean datang ke sini, kalau minta surat break tak kasih tahu bagaimana strateginya break kontrak kayak apa tak kasih tahu. Biar sampeannya nggak bimbang, nggak bingung. Bisa dipahami. Bisa. Nah, sekarang tahu nggak apa yang harus sampean lakukan? Tahu kok. Apa? Tahu kok. Nah, apa? Lakukan. Halo? Ya. Paspornya dikopi. Paspornya dikopi. Iya, paspor. Terus nulis surat break kontrak. Kalau bisa diantar ke imigrasi diantar, kalau nggak bisa lewat pos. Oke,
nggih. Nah, Nggih, kok. nanti tanggal yang di Jadi, gitu. iya, oh ya, ya. Saya nunggu dikasih libur dulu aja kok. Terus nanti saya datang ke kantor langsung aja ketemu Koko. Nah, makanya kok bingung. Jaluk kalau nggak boleh lapor ke labor. Haknya sampean itu 7 Iya, hari, 6 hari kerja, 1 hari libur. Kok sampai gak libur iki salah iya, sopo. Lah terus yang milih majikan ya iya. sopo. Lah sampean ini koncone ya sopo. Koncone ambek aku lah, Mbak. Nggak ada teman, loh kok. Kan soalnya nggak ada libur loh kok. Nah, sing jaluk gak libur sopo ayo. Dulu itu perjanjiannya gini kok. Libur yang ngasih majikan, lasi lopan gitu kan. Nah, tapi setelah sampai di sini cuma kadang gitu dikasih setengah hari kok. Setengah hari pun itu jam 3 baru keluar, nanti jam 8 malam, setengah 9 itu saya udah harus masuk rumah kok. Gitu modelnya kok. Lah sampean tahu peraturan apa enggak? Setengah hari kok, Pak, seperti itu. Saya bantah pun gini kok, saya takut majikan itu tambah menjadi-jadi, galaknya tambah menjadi-jadi, mukulnya kalau saya tidak nurut. Saya takutnya seperti itu kok. Dan ruang gerak saya pun sangat terbatas sekali. Dia pintar kok, majikan itu nggak ngasih saya untuk keluar rumah itu emang intinya seperti itu. Apapun sedikit itu harus laporan kok. Ini saya juga belum laporan ke majikan. Nanti pasti dia marah kok. Saya belum foto itu kelasnya, di depan kelasnya. Saya belum kasih laporan ke majikan. Saya udah nyampe. Kalau saya mau pergi itu harus lapor. I am go to ma'am. Gitu. Nanti kalau udah nyampe, arrival ma'am. Gitu. Harus pakai laporan. Ini ntar telat kemana aja gitu pasti bilang gitu majikan. Ya nggak apa-apa, sampean kan udah satu kontrak kan sudah harusnya tambah pinter, sudah ngerti peraturan, ya kan, sudah harusnya paham. Lah sampean nggak pinter-pinter itu goro-goro keweden, terus Bener kok, terus keweden kok. keweden, wedi gak duwe duit, terus Keweden, bener. terus sampean nggak nonton konten saya. Iya, nggak nonton kontennya Koko lo aku. Makanya Ini pun tadi dikasih ada temen toh waktu bareng itu kan, kamu kenapa? Saya kan nangis kok, bener-bener nggak kuat kok. Kamu kenapa? Ditanyain sama temen kan kok. Apa mbak kok nangis dewean? Terus dikasih nomor Koko ini dari temen. Nah ya wes. Temennya satu komplek. Ya sudah, nanti Kalau libur. saya bener-bener dikasih libur, saya main ke kantor ya kok. Ya, nggak usah takut. Minta alamatnya deh. Ya, nanti tak kirim ke nomor sampean, oke? Matur suwun kok sakderengipun. Semangat. Nggak usah nangis ya, semangat, oke? Oke, yuk, bye bye, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih banyak ya teman-teman, sekali lagi proses teman-teman yang merasa ketakutan, terintimidasi, nggak ngerti aturan dan segala sesuatunya. Ya mungkin bagi yang sudah kawak ya, itu mungkin hal seperti ini pastilah bisa merasakan. Makanya apa yang harus kita perbuat, apa yang harus kita lakukan, bukan kita itu malah justru mentertawakan. Makanya saya membuat konten ini tujuannya untuk agar supaya siapapun bisa melihat, jadi nggak ada ketakutan, nggak ada kekhawatiran ya. Kita tunggu ya mbaknya, mudah-mudahan kita ada solusi terbaik buat mbaknya, dan mbaknya semakin berani, semakin ngerti, semakin paham. Sekali lagi ya, video-video ini itu kalian bisa sharekan kepada anak-anak yang baru mau berangkat supaya tidak banyak terjadi ketakutan ya. Tetap semangat, keep stay tune YouTube channel, and see you next video. Bye bye.